Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Furi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini berhubungan dengan teks eksposisi. Sebelum mempelajari materi ini, kalian ketahui dulu kompetensi dasar yang akan kalian capai serta tujuan pembelajaran pada materi ini. Kalian mampu menganalisis struktur isi, baik itu permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, serta kebahasaan teks eksposisi yang kalian dengar atau kalian baca. Kemudian, yang kedua, pemahaman difokuskan pada menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dari teks eksposisi dengan cara menemukan teks eksposisi yang kalian baca. Apa yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Yang pertama berhubungan dengan hakikat teks, membahas pengertian, tujuan, dan ciri teks. Yang kedua yang kita bahas adalah struktur teks eksposisi. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan bagaimana contoh teksnya. Dan yang keempat berhubungan dengan ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk menyajikan gagasan atau pikiran atau pendapat seseorang. Kemudian, gagasan tersebut dikaji berdasarkan sudut pandang tertentu. Kemudian, bagaimana caranya menguatkan gagasan yang kita kemukakan pada teks eksposisi, sertakan alasan yang logis pada setiap argumen yang diutarakan. Kemudian, teks eksposisi bertujuan memberi informasi, tetapi teks ini tidak bertujuan memengaruhi pendapat orang lain. Kemudian, dalam teks eksposisi, pembaca tidak dipaksa menerima pendapat atau opini penulis sebagai sesuatu yang valid. Pembaca boleh menerima atau menolak pendapat atau gagasan yang dikemukakan oleh penulis. Kemudian, bagaimana ciri teks eksposisi? Yang pertama, eksposisi memiliki ciri menjelaskan secara objektif. Kedua, teks ini tidak membangkitkan emosi pembaca karena gagasan-gagasan atau argumentasi yang disampaikan. Kemudian, yang ketiga, gaya penulisannya bersifat informatif. Kemudian yang keempat, memuat fakta di lapangan. Jadi, gagasan yang dimunculkan dalam teks eksposisi tidak hanya dituliskan begitu saja, tapi di dalamnya juga memuat fakta atau bukti atau realita yang ada di lapangan. Nah, bagaimana struktur dari teks eksposisi supaya lebih mudah menghafalkan? Kita ucapkan seperti ini ya, TAPE. TAPE. T untuk tesis, A untuk argumen, P ini untuk penegasan ulang pendapat. Penjelasannya seperti ini. Yang pertama, T untuk tesis. Tesis itu merupakan pernyataan pendapat atau ide yang ingin disampaikan oleh penulis. Tesis ini merupakan bagian awal atau bagian pembuka. Kemudian, dalam bagian ini berisi pendapat umum penulis terhadap masalah. Bagian yang kedua, A, argumentasi, ini merupakan unsur pendukung untuk menguatkan pendapat penulis terhadap masalah yang diutarakan pada bagian pembuka. Dalam argumentasi, berisi alasan logis, data hasil temuan, dan boleh juga disertai dengan fakta-fakta atau pernyataan para ahli. Jadi di dalam argumentasi ini tidak semuanya serta-merta merupakan argumentasi atau pendapat kosong yang tidak disertai dengan bukti yang objektif. Kemudian, setelah tesis dan argumentasi, bagian ketiga yang muncul adalah P. P ini untuk penegasan ulang pendapat atau bagian ini menegaskan pendapat awal. Apa yang dikemukakan penulis pada bagian pembuka atau tesis dikuatkan kembali pada bagian akhir yang sudah disertai dengan argumen-argumen yang mendukung. Dalam bagian ini, penulis juga bisa menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang dibahas atau dihadapi. Contoh dari teks eksposisi adalah seperti ini.
ada sebuah teks berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Pada paragraf yang pertama bisa kita lihat topik atau tesis yang diangkat oleh si penulis. Penulis membahas bahwa bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kemudian, masalah lingkungan ini dijabarkan kembali pada kalimat berikutnya dengan menyebutkan ada 6 masalah lingkungan yang dibahas, yaitu ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Penulis merinci secara detail apa saja masalah lingkungan tersebut. Kemudian, pada paragraf ini, penulis menuliskan pendapatnya bahwa dari beberapa hal yang disebutkan tadi, betapa besar kerusakan alam yang terjadi. Arahnya, masalah lingkungan tadi berakibat pada kerusakan alam. Kemudian, penulis juga menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan masalah, yaitu teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini murni merupakan tesis atau pendapat pokok mengenai masalah yang akan dijabarkan argumennya pada paragraf selanjutnya. Pada paragraf kedua, penulis menyebutkan bahwa masalah-masalah tersebut muncul disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut dengan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Di sini disebutkan oleh penulis, dan penulis menyertakan saran atau rekomendasinya, seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kalimat-kalimat argumen biasanya terdapat pernyataan-pernyataan yang sifatnya persuasif. Kemudian dilanjutkan argumentasi yang menguatkan bahwa bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan. Argumen yang kedua, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Pernyataan ini dikuatkan dengan data. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas sekitar 50 kali luas kota Jakarta. Kita bisa menyertakan fakta atau data untuk menguatkan pendapat kita pada bagian argumentasi. Bagian yang tercetak dengan warna merah jambu ini merupakan fakta yang diperoleh penulis untuk menguatkan gagasannya. Ini bagian argumentasi yang pertama. Kemudian bagian kedua, penulis mencantumkan kembali fakta bahwa pada tahun 2005 hingga 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Ini sangat real berupa data, berarti sifatnya sangat objektif. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Ini merupakan argumentasi bagian yang kedua. Selanjutnya, argumentasi yang ketiga, penulis menuliskan alasan lain, bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Kemudian, argumen ini diperkuat dengan data atau fakta terjadinya banjir di Jakarta pada Februari 2007 yang dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Kemudian, masih ada lagi argumentasi pada bagian keempat. Ada pendapat ahli di sini. Pendapat ahli yang diusung oleh penulis berasal dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Mereka mengatakan bahwa penyebab utama banjir di Jakarta adalah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Kemudian diperkuat dengan alasan hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat serta tumpukan sampah dan limbah sungai. Kemudian di bagian terakhir setelah
penulis memaparkan argumen 1 hingga argumen keempat, diperkuat penegasannya bahwa masalah lingkungan itu merupakan masalah yang serius dan harus segera diatasi. Ini merupakan rekomendasi atau saran dari penulis. Meskipun tidak mungkin mengatasi ke-6 masalah utama lingkungan, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Pada bagian ini kita tidak menambahkan apapun atau argumen-argumen yang mungkin akan membuat argumen di atasnya menjadi lebih banyak, tetapi pada bagian ini kita benar-benar memadatkan ide bahwa masalah dan argumen serta saran apa yang akan kita kemukakan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Bagian keempat yang kita bahas berhubungan dengan ciri kebahasaan. Apa saja ciri kebahasaan yang muncul pada teks eksposisi? Pada teks ini, pernyataan yang paling banyak muncul adalah pernyataan-pernyataan persuasif. Dan di dalam teks eksposisi ini muncul beberapa ciri kebahasaan. Yang pertama ada istilah, ada adjektiva, fakta dan opini, kalimat verba, kalimat nomina, afiksasi, kata kerja mental, dan pronomina. Apa saja pengertian dari masing-masing ciri kebahasaan? Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Perlu digarisbawahi di sini adalah khas dalam bidang tertentu. Istilah juga dapat dimaknai sebagai kata atau ungkapan khusus. Berarti, dapat kita simpulkan bersama kalau istilah itu merupakan kata yang khas dalam bidang tertentu dan untuk memahami maknanya kita dapat melihatnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, kalau kita melihat di bidang fisika ada istilah adaptor, kemudian adesi, aerofisika, dan aerodinamika. Kemudian di bidang geografi ada istilah akuifer, abrasi, barisfer, dan basin. Bagaimana kalau kita benar-benar sama sekali tidak memahami apa arti dari istilah-istilah tersebut? Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa kita bisa melihat atau mengecek arti dari istilah-istilah tersebut di sini. Kalian bisa membuka KBBI edisi 5, ini bisa diunduh dengan mudah. Nanti di bagian ini kalian akan bisa melihat arti-arti dari istilah-istilah yang muncul dalam teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah adjektiva atau kata sifat. Apa yang dimaksud dengan kata sifat? Kata sifat adalah kata yang khusus menerangkan kata benda atau nomina, dan ciri dari kata sifat atau adjektiva adalah dapat diberi kata keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali. Contohnya, kalau saya memiliki kata cantik, apakah kata ini bisa saya bubuhi dengan kata sangat? Seperti ini, sangat cantik. Kalau bisa dibubuhi dengan kata sangat dan kata atau frasa itu berterima, berarti sangat cantik atau cantik ini termasuk kata sifat. Kemudian yang kedua, adjektiva atau kata sifat dapat membentuk konstruksi atau bentuk seperti ini. Dapat diberi awalan se, kemudian kata sifatnya diulang, kemudian diberi akhirannya. Contohnya, masih dengan kata dasar cantik, diberi awalan se, cantik diulang, kemudian diberi akhirannya, akan berubah menjadi secantik-cantiknya. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan fakta. Apa sih fakta itu? Fakta merupakan realita atau kenyataan yang peristiwanya sudah terjadi. Fakta mengandung data atau fakta ini mengandung angka yang sifatnya objektif. Contohnya, buku tersebut diterbitkan pada tanggal 21 November 1999. Ada peristiwa yang sudah terjadi di sini
tandai dengan adanya tanggal penerbitan. Kemudian yang kedua, siswa yang mengikuti ujian sebanyak 2.000 orang. Ada angka di sini. Kemudian yang ketiga, data penduduk yang terdaftar hingga 12 Agustus 2020 sebanyak 3 juta jiwa. Mengandung data atau angka berarti sifatnya ini semuanya objektif dan ketiga contoh ini merupakan fakta. Apa perbedaannya dengan opini? Opini merupakan argumen atau pendapat yang sifatnya pernyataan itu tentu belum atau masih akan terjadi. Yang jelas, opini itu bersifat subjektif, berlawanan dengan fakta, dan subjektivitas ini ditandai dengan adanya kata sifat atau adjektiva yang tadi sudah saya jelaskan. Opini itu masih berupa ramalan, perkiraan, anggapan, atau peristiwanya, pernyataannya belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya seperti ini. Anggapan itu memang benar adanya. Semua yang mengandung kata sifat memang benar. Seperti ini berarti ini jelas adalah subjektif. Ya kalau benar, kalau tidak. Berarti kalau ini menganggapnya dari sudut pandang tertentu, ini tergolong dalam opini. Ia mengatakan bahwa hal itu mudah. Mudah ini merupakan kata sifat. Mudah menurut ia, tapi menurut orang lain belum tentu, berarti jelas ini sifatnya subjektif. Kemudian contoh yang ketiga, harga tomat di pasar mungkin turun. Turun di sini diawali dengan bentuk kata mungkin, berarti bisa benar-benar terjadi, bisa benar-benar tidak terjadi. Nah, itulah yang membedakan apa sih fakta dan opini. Intinya, opini itu mengandung segala sesuatu yang belum pasti. Dan ingat ya, opini dan fakta itu adalah dua hal yang berbeda. Kemudian yang keempat, ada kalimat. Dan kalimat ini dibagi berdasarkan jenis kata predikatnya. Yang pertama ada kalimat verba. Apa yang dimaksud dengan kalimat verba? Kalimat verba adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau frasa verba. Dapat berupa kata kerja dasar atau kata kerja aus. Ini merupakan istilah untuk menyebut kata kerja yang tidak memiliki imbuhan. Kemudian, kalau kata kerja itu berimbuhan, awalan yang dapat membentuk kata kerja itu adalah me, ber, di, ter, dan per. Contohnya, Dani memangkas ranting berawalan me, Dira tidur ini merupakan kata kerja aus, ia berjemur berawalan ber, Santi terjatuh kemarin berawalan ter, pencuri itu ditangkap berawalan di, perbanyak kertas itu, ini adalah predikat dalam kalimat perintah yang bentuknya inversi. Kemudian, apa perbedaannya dengan kalimat nomina? Kalimat nomina memiliki predikat selain kata kerja atau frasa verba, berarti dapat berupa kata atau frasa nomina, kata benda, adjektiva, sifat, numeralia itu bilangan, dan preposisi. Contohnya, ayahnya seorang dokter. Seorang dokter ini merupakan frasa nomina. Kemudian, Cynthia memang pandai itu merupakan frasa adjektiva. Rumahnya ada 3 unit, frasa numeralia. Ia di sini frasa preposisi. Yang menunjukkan frasa preposisi adalah di sini. Yang kelima, ada afiksasi. Afiksasi pernah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu teks laporan hasil observasi. Pada teks ini, kita juga membahas afiksasi, yaitu proses pengimbuhan. Imbuhan jenisnya ada awalan, yaitu prefiks, ada sisipan atau infiks, ada akhiran atau sufiks, ada afiks gabung, dan ada konfiks. Awalan atau prefiks ini diimbuhkan pada bagian depan kata dasar. Yang termasuk di dalam awalan ada me, pe, ber, per, di, ke, ter, dan se. Contohnya, mengunyah dari kata dasar kunyah, petani dari kata dasar tani, bertani dari kata dasar tani, perbagus dari kata dasar bagus, dimakan dari kata dasar makan,
kekasih dari kata dasar kasih, terbesar dari kata dasar besar, dan 100 dari kata dasar ratus. Sisipan atau infix, in berarti ini disisipkan pada bagian tengah bentuk dasar. Hanya ada 3 sisipan atau infix dalam bahasa Indonesia, yaitu l, r, dan em. Contohnya, ada kata dasar gembung mendapatkan sisipan l, jadilah gelembung. Jadi gelembung ini bukan merupakan kata dasar, melainkan kata yang mendapatkan sisipan. Ada kata dasar gigi mendapatkan sisipan er, jadilah gerigi. Ada kata dasar getar mendapatkan sisipan em, jadilah gemetar. Kemudian, untuk akhiran atau sufiks, akhiran ini dilekatkan pada bagian belakang bentuk dasar. Ada depan, ada bagian tengah, ada belakang. Contohnya akhiran an, akhiran i, kan, nya, man, wan, wati, isme, is, dan isasi. Contohnya lautan, kata dasar laut, dan garami, tambahkan, rupanya, seniman, wartawan, wartawati, nasionalisme, egois, dan globalisasi. Jangan sampai keliru, egois ini merupakan kata dasar yang mendapatkan akhiran is. Nah, afiks gabung dan konfiks ini merupakan 2 hal yang berbeda. Coba kita lihat dulu contohnya supaya kita tidak bingung. Afiks gabung ini merupakan gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya pada kata bentukan secara tidak bersama-sama. Contohnya begini, ada kata membacakan. Kalau dipisahkan ada awalan me, ada kata dasar baca, dan ada akhiran kan. Jika digabungkan membacakan. Sedangkan konfiks, gabungan awalan dan akhiran yang melekat bersama-sama. Ketika tidak melekat bersama-sama, kata ini hanya mendapatkan awalan atau akhiran saja, bentukan kata ini tidak akan berterima. Contohnya, kemasyarakatan ini menggunakan konfiks kean ditambah dengan kata dasar masyarakat. Mengapa kean ini disebut dengan konfiks? Karena tidak ada awalan ke yang membentuk ke masyarakat atau tidak ada akhiran an yang membentuk kata masyarakatan. Jadi 2 bentuk ini memang harus melekat bersama-sama supaya bentukan katanya lebih bisa dipahami dan lebih berterima. Itulah perbedaan antara afiks gabung dan konfiks. Ketika kita melihat contoh di atasnya, membacakan, bisa kita pisah ya. Membaca, ada, bacakan, ada. Kalau bentuknya seperti ini masih ada awalan, ada akhiran, sama-sama awalan dan akhiran, tetapi kalaupun ini salah satu terpisah, tidak akan menjadi masalah seperti ketika konfiks dipisahkan. Untuk selanjutnya yang kita bahas berhubungan dengan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan ungkapan perasaan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan. Jadi ini semua hal yang sifatnya abstrak, tidak terlihat atau tidak kasat mata, kemudian diungkapkan dalam bentuk tindakan. Mengapa di dalam teks eksposisi terdapat kata kerja mental? Karena salah satu karakteristik teks eksposisi adalah argumentatif dan tujuannya mengemukakan sebuah pendapat, oleh karena itu dimunculkan bentuk kata kerja mental. Contohnya, menyatakan, mengetahui, memuja, merasa, berbahagia, bersikap, membayangkan, dipandang, dianggap, menduga, diperkirakan. Bahagia itu adalah ungkapan perasaan dari dalam hati seorang, kemudian diungkapkan dalam bentuk tindakan. Dan kata kerja mental, ingat ya, berawalan me atau berawalan ber atau berawalan di, karena ini merupakan bentuk dari kata kerja atau verba. Kemudian bentuk yang ketujuh berhubungan dengan pronomina atau kata yang dipakai untuk mengacu pada nominah lain atau lebih mudahnya kita sebut sebagai kata ganti. Yang pertama ada pronomina persona. Pronomina persona ini merupakan kata ganti orang, mengacu pada diri sendiri disebut dengan orang pertama.
mengacu pada orang yang diajak bicara berarti orang kedua, atau mengacu pada orang yang dibicarakan berarti orang ketiga. Kedua, ada pronomina penunjuk atau kata ganti tunjuk. Ada pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk tempat, dan pronomina penunjuk ihwal. Ketiga, ada pronomina penanya. Pronomina yang memaparkan pertanyaan yang memiliki dua unsur dasar, yaitu apa dan mana. Bagian yang pertama yaitu pronomina persona atau kata ganti orang. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama tunggal, saya, aku, ku, atau ku. Kemudian, kata ganti orang pertama jamak ada kami dan kita. Kata ganti orang kedua tunggal, engkau, kamu, Anda. Mengapa A-nya kapital? Karena ini berfungsi sebagai sapaan, oleh karena itu wajib ditulis dengan menggunakan huruf kapital di kau, atau mu. Bentuk jamak, kata ganti orang kedua, kalian, kamu sekalian, Anda sekalian. Kemudian, kata ganti orang ketiga, tunggal ada ia, dia, beliau, atau nya. Bentuk jamaknya ada mereka. Yang bagian kedua ada pronomina penunjuk atau kata ganti tunjuk. Yang pertama ada penunjuk umum. Ada ini untuk acuan yang dekat, itu untuk acuan yang agak jauh, lampau, atau bila informasi itu sudah disampaikan, dan anu, acuan bila seorang tidak dapat mengingat benar kata yang harus dipakai. Istilah ini atau kata ganti tunjuk ini untuk mengisi kekosongan ketika berbicara atau mengatakan sesuatu yang tidak dapat diingat dengan baik. Contohnya, rumusan ini, masalah itu, kemarin saya beli anu, itu yang dipakai untuk mencampur adonan. Maksudnya, anu di sini adalah blender. Kemudian kata ganti tunjuk penunjuk tempat. Penunjuk tempat digabungkan dengan preposisi pengacu arah di, ke, dari. Sini untuk yang dekat, situ agak jauh, sana untuk yang jauh. Contohnya, kita akan bertolak dari sini. Barang-barangnya ada di situ, siapa yang mau pergi ke sana? Kemudian, kata ganti tunjuk atau penunjuk ihwal, contohnya, begini untuk sesuatu yang dekat, begitu untuk sesuatu yang jauh. Demikian, ini mencakup keduanya. Dia mengatakan begini, jangan berbuat begitu lagi. Memang, kemarin dia mengatakan demikian. Bentuk yang ketiga adalah pronomina penanya atau kata ganti tanya. Yang pertama ada kata ganti tanya apa? Mengubah kalimat berita menjadi kalimat tanya. Contohnya, apakah dia sudah datang? Kemudian, dapat diikuti partikel kah? Apakah hal itu benar? Menggantikan barang atau hal yang digantikan. Contohnya, Fajar membeli mobil. Mobil di sini digantikan dengan apa? Dia membeli apa? Apa di sini mengacu pada mobil. Kata ganti tanya, mana? Berfungsi menanyakan pilihan tentang orang, barang, atau hal. Contohnya, penyanyi itu orang mana? Di mana untuk menanyakan tempat berada, di mana sekarang ia tinggal, ke mana tempat yang dituju, contohnya kemana besok mereka akan pergi, dari mana asal atau tempat yang ditinggalkan, dari mana Pak Sakirah berasal. Yang ketiga, kata ganti tanya mengapa. Mengapa berfungsi menanyakan sebab terjadinya sesuatu. Contohnya, mengapa ia marah kepadamu? Dan perlu kalian ingat, bentuk kata ganti tanya kenapa itu merupakan bentuk yang tidak baku. Yang baku adalah bentuk mengapa. Selanjutnya bagaimana? Itu berfungsi menanyakan keadaan suatu atau cara untuk melakukan perbuatan. Contohnya, bagaimana proses pembuatan tape singkong? Kapan dan bila mana untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa, dan kata ganti ini dapat diikuti dengan partikel kah. Kapan atau bila mana keluarganya akan pindah. Kemudian berapa untuk menanyakan bilangan atau jumlah dapat ditempatkan pada bagian depan, tengah, atau akhir kalimat. Contohnya,
berapa harga minyak goreng sekarang, atau harga minyak goreng berapa sekarang, atau harga minyak goreng sekarang berapa. Nah, untuk mau lebih memahami, kita lihat contoh analisis ciri kebahasaan dalam teks yang sama yang kita bahas tadi. Bumi saat ini merupakan kata ganti tunjuk sedang menghadapi. Ini kata kerja mental berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini merupakan adjektiva atau serius. Rangkaian kalimat pertama ini merupakan kalimat yang sifatnya opini. 6 masalah lingkungan yang utama ini merupakan kata sifat, adalah ledakan jumlah. Ledakan ini termasuk kata yang mendapatkan akhiran. Penduduk ini juga mendapatkan awalan. Penipisan ini merupakan kata yang mendapatkan awalan. Sumber daya alam, perubahan iklim global, perubahan ini kata yang mendapatkan awalan. Kepunahan ini merupakan konfiks ya, jadi bukan afiks gabung karena tidak ada kepunah atau punahan. Jadi kepunahan ini merupakan konfiks. Tumbuhan ini mendapatkan akhiran, dan hewan. Kerusakan ini juga termasuk konfiks, ke dan an, serta peningkatan. Ini juga termasuk konfiks, pean, polusi, dan kemiskinan. Ini juga termasuk di dalam konfiks. Dari hal itu, ini merupakan kata ganti tunjuk dari kalimat sebelumnya. Dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. Kita menemukan kata sifat atau adjektiva lagi. Satu rangkaian kalimat ini merupakan pernyataan opini. Meningkat ini juga merupakan kata kerja mental. Saat ini kemudian diulang lagi. Dapat menyelesaikan ini termasuk bentuk predikat pada kalimat verba ya. Permasalahan ini merupakan bentuk konfiks. Ada awalan dan akhiran yang bergabung menjadi satu. Kemudian para ahli menyimpulkan ini termasuk kata kerja mental, bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Ini termasuk dengan kata kerja mental, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Sama ya, ada kata berimbuhan. Seharusnya muncul di sini bentuk-bentuk persuasif dari penulis. Konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan, ini termasuk dengan kata kerja mental, kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Memenuhi ini termasuk dalam kata kerja berimbuhan. Kebutuhannya ini termasuk konfiks. Jadi dari contoh-contoh yang disebutkan, ciri kebahasaan banyak sekali. Bahkan setiap kalimat bisa kita masukkan dalam ciri kebahasaan mulai nomor 1 hingga nomor 7. Nah, seperti ini kita menemukan kalimat opini karena diawali dengan kata menurut. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Menurut pendapat orang, menurut tuturan orang, itu sesuatu yang belum bisa dipertanggungjawabkan karena pada bagian ini tidak dipaparkan fakta atau data untuk memperkuat gagasannya. Demikian. Maka oleh karena itu kalimat ini disebut sebagai kalimat opini. Nah, bagian yang terakhir yang berupa upaya persuasif dari si penulis ditunjukkan dengan masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Ini merupakan perwujudan dari pernyataan-pernyataan persuasif. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa supaya pembelajaran kita bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya dengan Bu Furi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.